Perkenalkan, nama saya Putri Femalina Sri Handayani, Stambuk L1311839. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT kami di sini dari kelompok 5. PPT kami yang berjudul Rencana Pengelolaan Hutan Desa di Kabupaten Gunung Kidul. Dan di sini sebagai pengganti tugas manajemen. Rencana pengelolaan hutan desa di Kabupaten Gunung Kidul. Saya dari kelompok 5 terdiri dari beberapa orang. Bisa kita lihat bersama, termasuk saya Putri Femalina Sri Handayani, Stambuk L1311839. Latar belakang: berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, Kementerian Kehutanan telah memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara legal. Salah satunya adalah skema hutan desa dengan hak akses pengelolaan selama 35 tahun. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin atau hak, dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, atau Permenhub Nomor 89 Tahun 2014. Melalui skema hutan desa dibentuk kelompok atau lembaga pengelolaan hutan desa atau disebut LPHD dengan tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelolanya. Yang selanjutnya ini tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya itu untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang baik perlu memperhatikan berbagai aspek normatif, teoris, dan pengalaman empiris di lapangan. Untuk manfaatnya itu, masyarakat sekitar hutan desa agar dan memiliki sinergitas dan harmonitas dengan kawasan hutan desa. Metodologi pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. 4 tahap proses perencanaan. Yang pertama itu tahap investigasi, tahap negosiasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Untuk tahap investigasi, di dalam tahap investigasi ada pendalaman persoalan bersama masyarakat, ada sosialisasi kebijakan, ada pendataan, pengumpulan informasi, dan inventarisasi yang dilakukan pemerintah bersama lembaga desa dan LSM. Yang selanjutnya tahap negosiasi. Di dalam tahap negosiasi ada kesepakatan kelompok dalam bentuk aturan internal, adanya pembentukan kelompok, dan adanya penyusunan rencana operasional atau rencana kelola sementara. Kemudian tahap implementasi. Di dalam tahap implementasi ini pelaksanaan rencana sebagai besar telah sesuai dibuktikan dengan belum adanya kesepakatan ulang, artinya kesepakatan dilakukan internal kelompok masih berlaku. Ada juga pemantauan dan dukungan dari pemerintah dan LSM. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi terkait dengan belum adanya kesepakatan ulang di dalam pelaksanaan aturan internal kelompok karena masih berlaku dan belum memerlukan pembaruan. Faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung ini dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa dominan berasal dari aspek sosial, yaitu dukungan lembaga pengelolaan dan masyarakat sekitar hutan, fasilitas dari pemerintah dan LSM, dari aspek ekologis ketersediaan lahan AB, dari aspek ekonomis karena harga kayu yang semakin meningkat sehingga dari kayu dapat meningkat penghasilan. Dan faktor-faktor penghambatnya yaitu penghambat dalam implementasi perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa dominan berasal dari aspek ekologis dan sosial, yaitu hambatan alam dan kondisi geografis. Hambatan sosial berupa kurangnya kesadaran masyarakat tentang memanfaatkan hutan kelestarian tanah air.
keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan hutan dan menerima penjelasan. Dari aspek ekonomis, kurangnya dana pendamping dan modal dalam pengelolaan hutan juga menjadi penghambat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.